Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Suarez sudah bisa main saat Barcelona hadapi Mallorca. Barcelona akan menghadapi Mallorca Minggu 14 Juni 2020. Pertandingan di Iberostar Stadium ini merupakan laga perdana Barcelona usai La Liga ditangguhkan 2 bulan akibat pandemi virus corona. Kabar baik menghampiri Barcelona menjelang laga tersebut dengan sudah kembali fitnya Suarez. Hal tersebut diungkapkan oleh Barcelona lewat situs resmi klub. Sebelumnya, Suarez harus absen sejak Januari lalu akibat mengalami cedera lutut. Dia absen cukup lama karena harus menjalani operasi untuk memulihkan cederanya tersebut. Peluang AS Roma dapatkan Pedro makin besar. Kontrak Pedro Rodriguez di Chelsea habis pada 30 Juni 2020. Sampai saat ini belum ada tanda-tanda kontrak baru bakal disodorkan ke Pedro. Menurut Daily Mail, peluang Pedro mendapat kontrak baru di Chelsea sangat kecil. AS Roma sejauh ini menjadi tim yang dikabarkan sudah sangat dekat untuk mendapatkan Pedro. Pemain asal Spanyol itu kabarnya sudah melakukan negosiasi dengan Roma sejak April. Pada 2 hari terakhir, negosiasi berlangsung sangat intens. Brescia sudah putus kontrak Balotelli. Brescia dikabarkan sudah memutus kerjasama dengan Mario Balotelli. Hal itu dilakukan usai striker 29 tahun itu kembali mangkir latihan. Diberitakan Sky Sports Sabtu kemarin, pihak klub akhirnya mengirim surat yang diterima kuasa hukum Balotelli. Isinya memberitahukan pemutusan kontrak kerja Balotelli bersama Brescia. Pemutusan kontrak kerja ini kabarnya sedang dinegosiasikan kedua belah pihak. Diketahui, Brescia mengontrak pemain berdarah Ghana itu hingga 2022, namun ada klausul yang menyebut Balotelli bisa pergi jika Brescia terdegradasi ke Serie B. Klopp bangga Liverpool terlibat dalam Black Lives Matter. Pelatih Liverpool Jurgen Klopp bahagia melihat aksi timnya mendukung kampanye Black Lives Matter. Pada Senin 1 Juni siang waktu setempat, para penggawa The Reds mengambil sedikit waktu untuk berlutut di lingkaran kick-off. Setelahnya lewat media sosial, kubu Merseyside menuliskan Unity is Strength. Dalam sebuah wawancara dengan Sky Chairman, Klopp menerangkan gerakan memerangi rasisme sesuatu yang alami di Liverpool. Mereka terbiasa dengan perbedaan dan sikap saling respect. Ia menyinggung beragamnya muasal segenap jugador The Reds. Ada yang berasal dari Inggris, Afrika, dan sebagainya. Momen insiden Floyd menghadirkan empati. Para penggawa Liverpool menurut Klopp merasa sangat terpukul. Arsenal capai kesepakatan personal dengan Thomas Partey. Arsenal dikabarkan telah mencapai kesepakatan personal dengan gelandang Atletico Madrid Thomas Partey. Seperti dilansir dari Ghana Soccernet, Partey telah menolak tawaran kontrak baru dari Atletico yang masih tersisa hingga Juni 2023. Kini, Arsenal tinggal menyiapkan duit senilai 45 juta pounds untuk menebus klausul pelepasan Partey yang dibanderol Atletico. Barcelona tolak tawaran 1,5 triliun rupiah untuk Ansu Fati. Barcelona menolak tawaran senilai 100 juta euro yang datang untuk Ansu Fati. Barcelona menegaskan kalau Ansu Fati tidak dijual. Menurut laporan yang beredar di Catalan, seperti dilansir AS, Barcelona mendapat tawaran dari sebuah klub besar Eropa untuk Ansu Fati. Tawaran sebesar 100 juta euro atau setara 1,5 triliun rupiah diajukan kepada Presiden Barcelona, Josep Maria Bartomeu pada Kamis lalu. Namun Bartomeu menolaknya dan menyebut kalau Ansu Fati tidak dijual. Kecilnya kemungkinan Neymar kembali ke Camp Nou karena minimnya dana transfer akibat pandemi virus corona membuat Barcelona tak memasukkan Ansu Fati ke dalam daftar jual. Lionel Messi segera perpanjang kontrak.
Presiden Barcelona Josep Maria Bartomeu dikabarkan telah mencoba melakukan penawaran untuk memperpanjang masa bakti mega bintang mereka yang akan habis kontraknya pada tahun 2021 mendatang sejak awal musim 2019-2020 ini. Namun, hambatan muncul dan membuat negosiasi yang terjadi antara Barcelona dan Messi urung terlaksana hingga saat ini. Negosiasi perpanjangan kontrak Messi dengan Barcelona kabarnya akan berlangsung selambat-lambatnya bulan ini dan diperkirakan bakal selesai selambat-lambatnya pertengahan tahun 2020 mendatang. Leverkusen versus Bayern. Lewandowski cetak gol, De Rotten menang 4-2. Bayern Munich semakin dekat dengan gelar Bundesliga ke-8 secara beruntun. Hal itu usai mereka sukses menaklukkan Bayer Leverkusen 4-2 di pekan ke-30. Leverkusen langsung unggul cepat di menit ke-10 melalui gol Lucas Alario. Namun, pada menit ke-27, Bayern Munchen berhasil menyamakan kedudukan melalui tendangan lambung Kingsley Coman. Di menit ke-42, tim tamu berhasil membalikan keadaan lewat tembakan jarak jauh Leon Goretzka. Di masa injury time babak pertama, Munchen berhasil memperlebar kemenangan melalui tendangan lob Sergei Gnabry. Skor 1-3 bertahan hingga babak pertama usai. Di babak kedua, De Rotten berhasil mencetak gol keempat melalui sundulan Robert Lewandowski. Semenit sebelum normal berakhir, tim tuan rumah berusaha mengecilkan ketinggalan lewat tembakan melengkung Florian Wirtz. Skor 2-4 bertahan hingga laga usai. Hasil ini membuat Bayern kian kukuh di puncak klasemen sementara Liga Jerman 2019-2020 dengan 70 poin. Sedangkan Leverkusen terlempar dari zona Liga Champions dan duduk di posisi kelima dengan 56 poin. Hasil Liga Jerman, gol Paderborn di injury time batalkan kemenangan Leipzig. RB Leipzig harus puas dengan hasil 1-1 melawan tim juru kunci Paderborn. Kemenangan Leipzig yang sudah di depan mata dibuyarkan gol di injury time. Leipzig membuka keunggulan pada menit ke-27 lewat gol Patrick Schick. 2 menit jelang turun minum, Leipzig harus kehilangan Dayot Upamecano yang di kartu merah wasit. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Kemenangan Leipzig yang sudah di depan mata lantas buyar di masa injury time. Pada menit ke-92, Paderborn mencetak gol balasan lewat Christian Strodig. Dengan hasil ini, Leipzig masih tertahan di peringkat ketiga klasemen Liga Jerman dengan 59 poin dari 30 pertandingan. Sementara, Paderborn masih terbenam di dasar klasemen dengan 20 poin. Dortmund versus Hertha. Gol Emre Can menangkan Die Borussen. Pada pertandingan pekan ke-30 yang dihelat di Signal Iduna Park, Dortmund yang tampil dominan kesulitan menembus pertahanan Hertha. Gol kemenangan Dortmund dibuat Emre Can ketika babak kedua memasuki menit ke-58. Tambahan 3 poin membuat Dortmund tetap menjaga jarak 7 poin dengan Bayern Munich di sisa 4 laga. Dortmund di posisi kedua klasemen Bundesliga dengan 63 poin, sementara Bayern punya 70 poin. Hertha di posisi ke-9 dengan 38 poin. Hasil Bundesliga hari ini, Fortuna Düsseldorf bermain imbang 2-2 dengan Hoffenheim. Eintracht Frankfurt kalah 0-2 dari Mainz 05. Jebol gawang Bayern, pemain Leverkusen ini bikin rekor. Gol Florian Wirtz memang belum berhasil membawa Bayer Leverkusen mengalahkan Bayern Munich. Tapi, Wirtz sudah masuk buku rekor Bundesliga.
Gol itu merupakan gol perdana Wirtz di Bundesliga yang menjadikannya pencetak gol termuda sepanjang sejarah kompetisi itu. Usia Wirtz saat ini adalah 17 tahun 34 hari. Pemain kelahiran 3 Mei 2003 itu mengalahkan rekor Nuri Sahin saat membuat gol untuk Borussia Dortmund pada usia 17 tahun 82 hari pada November 2005. Saat itu Dortmund kalah 2-4 dari Bayern Munich. Lawan Tottenham, Manchester United siap turunkan Pogba dan Rashford. Manchester United akan berjumpa Tottenham Hotspur dalam lanjutan Liga Inggris Sabtu 20 Juni 2020. Ada kemungkinan Paul Pogba dan Marcus Rashford akan diturunkan di laga itu. Dengan sisa waktu 2 pekan sebelum kompetisi dilanjutkan lagi, Ole Gunnar Solskjaer selaku manajer MU merasa keduanya sudah siap bermain. Tak hanya itu, pria asal Norwegia ini melihat kedua pemainnya tersebut dalam kondisi fit. Panaskan mesin jelang Premier League, Arsenal bantai Charlton. Setelah diizinkan melakukan latih tanding oleh Premier League, klub-klub memang bergerak cepat untuk mencari lawan tanding. Arsenal pun turut melakukannya saat menjamu tim Championship Charlton Athletic di Emirates Stadium, Sabtu 6 Juni 2020 malam waktu Indonesia Barat. Charlton kebetulan sama-sama berasal dari kota London yang artinya sesuai dengan protokol kesehatan. Arsenal tampil full tim dalam pertandingan tersebut dan mampu membantai Charlton 6-0. Premier League lakukan tes COVID-19 lagi, nihil kasus baru. Premier League memang rajin mengadakan swab test 2 kali seminggu untuk mengetahui seberapa jauh pelaku sepak bola di sana terpapar. Apalagi di awal pandemi virus corona ini penularannya di Inggris begitu cepat. Tes itu kembali diadakan untuk ke-6 kalinya, Kamis 4 Juni hingga Jumat 5 Juni. Ada total 1.195 pemain dan staf yang diuji. Bagusnya, tidak ada satupun yang positif. Tes gelombang berikutnya kemungkinan dihelat pekan depan sebelum Premier League dimulai 17 Juni. Liverpool punya alasan utama mengapa tidak jadi merekrut Timo Werner. The Blues siap menebus klausul Werner senilai 56 juta pound dan bakal memberinya kontrak 5 tahun. Tentu saja fans Liverpool banyak yang kesal karena klub lagi-lagi lamban mendapatkan pemain buruannya. Dengan status sebagai juara Eropa dan kemungkinan besar juara Inggris, Liverpool tentu lebih menarik untuk Werner. Meski demikian, kondisi keuangan klub yang terdampak pandemi virus corona jadi alasannya. Hilangnya pemasukan klub dari penjualan tiket dianggap sangat mengganggu roda perekonomian, sehingga Liverpool bisa saja tidak belanja karena dananya pas-pasan. Apalagi belum bisa dipastikan apakah fans diizinkan menonton di stadion lagi musim depan atau tidak. AS Roma pecahkan rekor kerugian terbesar. AS Roma mengumumkan telah menelan kerugian 126,4 juta euro atau sekitar 2 triliun rupiah dalam 9 bulan pertama pada musim ini. Angka tersebut melesat dari titik yang sama pada tahun lalu. Tahun lalu mereka hanya menelan kerugian 29,5 juta euro. Itu berarti kerugian meningkat hampir 100 juta euro. Menurut laporan keuangan yang dirilis oleh klub, rekor kerugian itu berasal dari kegagalan untuk lolos ke Liga Champions dan pandemi virus corona. Kondisi juga tidak akan langsung membaik meski kompetisi akan dilanjutkan lagi. Pasalnya, Liga tetap digelar tanpa penonton. Jadwal 4 laga pembuka Serie A setelah pandemi corona. Kompetisi Serie A 2019-2020 dipastikan akan kembali berlangsung. Persaingan dilanjutkan lagi tengah bulan ini setelah sempat dihentikan kurang lebih 2 bulan akibat pandemi virus corona atau COVID-19. Operator kompetisi membagi pertandingan ke dalam 3 jam kick-off. Tidak akan ada pertandingan Serie A yang berlangsung siang hari. Seperti diberitakan sebelumnya, kompetisi menghadirkan 4 partai tertunda Serie A
untuk memulai kembali persaingan. Berikut jadwal selengkapnya. Torino versus Parma akan berlangsung pada 20 Juni pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Pada tanggal 21 Juni, Veronica akan menjamu Cagliari. Dan dilanjutkan Atalanta melawan Sassuolo. Keesokan harinya, Inter akan menjamu Sampdoria. Nah, itulah tadi gengs, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, komen, share, dan juga subscribe. See you gengs!